Belum ya Pak? Kami dari Kertapati TV mengucapkan Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. nah Kak, ngomongin masalah mohon maaf lahir dan batin Kak. Biasanya kakak misalnya kalau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, kakak dimaafin tidak oleh wong yang pernah kakak dijahati? Tergantung. Hmm. Yang penting kita sudah meminta maaf, orang itu memaafkan atau tidak itu terserah mereka. Itu hak mereka. Jadi kewajiban kita itu hanya meminta maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, hilap, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Kita kan tidak tahu. Namanya kita manusia. Di batas mana kita benar dan di batas mana kita salah. Tapi misalnya kalau ini contoh misalnya kalau bener aku. tapi kayak kan kakak kan ngomong kayak itu mohon maaf berarti kakak itu meminta maaf dari semua kalangan ya, dari yang salah atau musuh kakak atau siapapun ya. Tapi misalnya kalau kebalikannya misalnya ada yang wong kakak yang tidak senangi, kakak maafi ya. Maafi insya Allah. Ngapa insya Allah kan itu kan Oh iya, kalau pakai insya Allah ya. Kalau kita minta maaf kan nanti kita ini melapangkan dada berarti harus memaafkan. Iya, harus memaafkan dengan ikhlas, dengan tulus dan nah ikhlas. kira-kira sebutan maaf itu bakal berubah. Maksudnya tuh kan ini kan kita misalnya contoh nih, misalnya kakak sama orang lain itu bermusuhan nih. Nah terus di bermusuhan itu kan berarti tidak akrab lagi kan. Dulu kan pernah akrab kan. Nah sekarang kan tidak akrab lagi karena bermusuhan. Nah pas sudah di hari raya ini kan di bulan suci, kita memohon maaf. Bulan suci Ramadan. Ya kakak memohon maaf. Nah terus wong yang kakak musuhin itu memohon maaf. Nah apakah kalian itu bakal saling memaafkan? Terus apakah agak sesudah meminta maaf itu bakal akrab lagi seperti dahulu? Saling memaafkan. Nah saling memaafkan, tapi apa bakal kayak dulu lagi? Berusaha untuk seperti dulu. Ya bukan ngomong siapa ya. tidak, soalnya ini kalau soalnya aku dulu sekarang ini mulai berpikir Kak, kan wong lain kan galak. Oh ada pikiran ya. Iya. Yang tidak berpikiran itu tuh yang di seberang. Jadi kayak ini Kak, aku sekarang ya kalau misalnya nulis di sosmed, misalnya mengucap ke hari raya puasa atau merayakan hari lebaran, tulis selamat hari puasa. Terus misalnya kalau hari lebaran selamat hari lebaran. Karena kalau aku secara pribadi aku tidak bisa bermaaf ke beberapa wong. Jadi aku misalnya nulis memohon maaf itu aku percuma. Misalnya memohon maaf kepada wong yang memang tidak senang sama aku. Soalnya percuma sih kalau misalnya aku ngomong misalnya mohon maaf, apakah bakal memaafkan ya? Kita kan tidak tahu hati wong. Namanya hati wong itu kan pasti ada yang memaafkan, ada yang tidak. Kayak itu Kak. Tapi berusaha untuk secara lisan lu memaafkan hati. Tapi hati gak nyusul hati. Itu tapi kalau menurut aku itu jadi kesannya formalitas ngomongin setiap tahun kita ngomong mohon maaf, setiap tahun depan lagi kita ngomong mohon maaf. Tapi padahal faktanya musuhnya masih itu lah. Nah, itu lah. Berarti kan kita tuh ngomongin itu tuh berarti bukan ngomongin ke uang, berarti ngomong baik itu nah. Tidak kata tambah tujuannya. Kalau misal memang kita nak mohon maaf sama uang, ya berarti mohon maafnya ke DM masing-masing secara pribadi. Kayak itu sih kalau menurut aku. Tidak ada yang like tuh, yang nonton tetap nol ya. Tapi tidak tahu biasanya tayangan ulangnya ada yang nonton biasanya. Nabokure yang episode kemarin kan sudah 100 kok yang nonton. Tapi menurut saya yang penting di hari yang suci pada saat Idul Fitri nanti kita harus saling memaafkan agar tidak terjadi konflik. Karena damai itu indah. Ya, tapi damainya tuh kalau bisa tuh memang benar-benar damai kan gua ini kan galak atau memang damai, memang kan misalnya saling ketemu memang saling sapa, saling senyum, tapi di belakang galak ngatoi, ada yang ngaca itu kan, itu namanya ecak damai itu namanya. Kalau bisa sih damainya tuh damainya memang benar-benar dalam hati. Ya, kalau di belakang ada yang ngatoi, ya sudah terserah. Iya sih memang terserah, tapi itu tuh terkesannya berarti munafik, berarti itu bayar di depan kita tuh berarti atau maunya berarti itu
sebenarnya kalau menurut aku kalau kita ngebagi wong kayak itu tuh sama dengan kita tuh mencelakakan diri kita dewe. Contoh kalau kita ngebagi ke dia dia lagi bakal ngejelek ke kita di wong lain. Nah terus wong lain itu beranggapan kita negatif. Padahal kita tuh wongnya bukan kayak itu. Nah agak kan wong yang kita deketi itu yang wong galak ngejelek kita tuh yang nganggap dia sebagai teman dekat kita. Jadi kalau setiap lebaran Beli selalu memaafkan. Kalau kemarin galak sering, tapi melalui status WA sih. Tidak dengan secara lisan. Kalau secara lisan dia mungkin ya terucap biasa aja itu nanti itu. Halo, misalnya ketemu dengan keluarga aku ketemu dengan kawan. Halo, mohon maaf. Paling salaman pasti. Itu pasti salaman itu pasti ada di lebaran misalnya ketemu kawan. Halo, mohon maaf lebaran. Ini sudah sekedar formalitas lain. Tapi aman kalau ketemu dengan wong yang kita senengin, ya dalam hati ya tidak memaafkan pasti soalnya hati manusia siapa yang tahu. Iya. Hati manusia siapa yang tahu kan? Iya. Ada kan yang salah satu mantan kepala gitu katanya jalan ini tadi silaturahmi masih jalan, tapi mana berjalan. Kalau aku sih kendak aku tuh kalau dia memang nak keluar seharusnya ada tanggung jawab. Kalau misalnya keluar kan ya sudah keluar ya teman. Tapi kalau nak ngumpul kan tetap aja ngumpul. Misalnya dia udah galak nih, nak syuting kayak ini. Nah, dia nak keluar dari bintang production kan, dia udah galak lagi syuting kayak ini. Tapi kalau nak ngumpul, nak nongkrong bareng kan tidak masalah sebenarnya. Iya. Tetap ngumpul ya.